Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Para penonton sekalian, sudah lama sekali saya tidak membuat video karena memang kesibukan saya sebagai guru harus mempersiapkan pembelajaran di rumah. Jadi sebenarnya saya tiap hari juga membuat video, tapi untuk pembelajaran murid-murid saya yang ada di rumah. Setidaknya sehari saya harus membuat video 2 kali. Nah, karena ini yang terpenting, maka untuk channel saya Mevindo ini saya tinggalkan saja. Namun saya teringin sekali membuat satu video ini karena pikiran saya sangat terusik ketika saya membaca harian Metro ya. Ada satu berita dengan tajuk "Hati-hati main kutu". Saya menjadi sangat tertarik untuk membacanya. Apa sebenarnya? Jangan main-main dengan kutu. Setahu saya, ya, yang namanya kutu ada kutu rambut, ya, ada kutu tilam, ya, yang menghisap darah. Ada kalau di Indonesia ada namanya kutu buku. Malisa menyebutnya kaki buku, ya, orang yang sangat menyukai buku untuk membaca. Nah, tapi yang ini sepertinya beda. Kenapa? Karena saya melihat di sini ada gambar uang. Hati-hati main kutu. Tapi gambar yang ditampilkan di sini adalah gambar uang. Sebenarnya apa ini? Nah, saya penasaran. Akan saya baca ya. Berita ini bersumber dari bernama ya, Kuala Lumpur. Tidak sak lagi bahwa pandemi COVID-19 telah menjejaskan sumber pendapatan sebilangan besar rakyat Malaysia. Dalam keadaan sedemikian, ramai yang mungkin terdorong untuk beralih kepada cara mudah dan singkat, mengumpul uang tunai secara bermain kutu. Ya, semua tahulah COVID-19 sudah 1 tahun. Banyak orang yang kena kehilangan pekerjaan. Kalau di Indonesia banyak orang kena PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, ini tentu saja membuat ekonomi negara-negara di dunia, tidak hanya di Indonesia dan Malaysia, mengalami kelesuan, ya, bahkan mengalami resesi. Nah, orang yang sudah biasa hidup enak dengan gaji yang cukup, ya, ada dia beli kereta, beli rumah, ada ansuran atau kredit. Lalu sekarang tak ada pekerjaan, tak ada duit, maka banyak cara yang dilakukan oleh orang zaman sekarang saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, termasuk salah satunya adalah dengan bermain kutu. Nah, saya penasaran ini, apa bermain kutu ini? Tetapi pengamal undang-undang menasihatkan rakyat Malaysia untuk berhati-hati apabila bermain kutu, karena ia boleh menyebabkan Anda terjerumus melakukan kesalahan dari segi undang-undang. Wah, semakin penasaran saya. Ternyata bermain kutu menyebabkan terjerumus melakukan kesalahan dari segi undang-undang. Saya baca lagi ya. Peguam Teruwarasu Kamutusami berkata, secara ringkas, takrifan bermain kutu membabitkan sekumpulan kecil orang yang berpakat untuk menyumbangkan sejumlah uang yang dipersetujui dalam tempo masa yang ditetapkan secara mingguan atau bulanan. Duit itu kemudian diserahkan oleh ketua kumpulan atau ibu kutu kepada peserta yang dijalankan secara undian. Ibu kutu. Kejap ya, saya baca lagi. Mungkin ini sesuatu ada juga yang ada di Indonesia, cuman dengan bahasa yang lain, tapi saya baca dulu. Teruvarasu berkata, main kutu tradisional dalam kalangan rakan atau keluarga adalah sah mengikut pendaftar pertubuhan ROS, tetapi ia boleh menyalahi undang-undang dalam 2 situasi.
menjadi suatu kesalahan apabila ibu kutu mengenakan iuran keahlian daripada peserta untuk melanggan atau menyertai skim kutu. Ia juga menjadi tidak sah apabila ibu kutu itu menuntut keuntungan daripada ahli yang menyumbang untuk memperkayakan dirinya. Sepertinya saya sudah merasa ada sesuatu kesamaan dengan di Indonesia, dan saya yakin ini sama. Kalau di Indonesia ini namanya arisan. Sampai sekarang dari saya kecil dulu sampai sekarang di Indonesia masih melakukan ini, namanya arisan. Bahkan sekarang saya di sekolah dengan teman-teman satu sekolah, ada 38 orang, digenapkan menjadi 40. Lalu kemudian di Kundul yang saya tempati juga ada beberapa orang Indonesia juga melakukan hal seperti ini, namanya arisan. Hanya saja arisan yang kami lakukan tidak ada masalah, karena tidak ada yang mencari untung, semuanya untung. Begini, di Indonesia ada arisan uang, itu main kutu uang, ada juga berupa barang. Misalnya ada beras. Di zaman saya masih kecil, saya masih ingat ada arisan beras. Jadi ada seseorang, namanya kalau tadi disebut di Malaysia istilahnya adalah ibu kutu, tapi kalau di Indonesia namanya bandar ya, bandar arisan. Itu setiap hari dia mengambil beras 1 gelas, lalu dia keliling kampung, dikumpulkan, lalu satu minggu sekali akan dilakukan undian. Siapa namanya yang muncul, dia akan dapat. Ada beras, ada juga uang, ya. Mulai dari uang yang kecil-kecil. Di sekolah pun sama. Saya masih ingat di sekolah rendah, di sekolah dasar pun sudah mulai belajar arisan. Jadi dikumpulkan uang. Pada saat itu ya ada 100 rupiah sampai 500 rupiah dikumpulkan. Lalu hari itu setelah dikumpulkan dalam seminggu sekali akan diundi ya, dilakukan undian. Namanya siapa yang keluar, dialah yang akan mendapatkan uang itu, dan begitu seterusnya. Nah, sama yang saya lakukan sekarang di sekolah atau di lingkungan Kundu ini bersama dengan orang Indonesia yang lain. Jadi dulu sebelum ada COVID-19, orang-orang Indonesia ini sebulan sekali setelah terima gaji, dia akan kumpul mungkin di satu mall atau di tempat rekreasi atau di restoran. Dia akan kumpul, disepakati bahwa misalnya 1 bulan 100 untuk 1 nomor. Bisa 1 nomor itu bisa jadi 1 orang, atau 1 orang bisa ikut 2. Kalau seandainya disepakati 100, maka kalau orang ikut 2 akan 200. Nah, ini yang biasa sih 200. Ada juga teman-teman saya yang ikut 1000 ya, 1 nomor 1000. 10 orang dia akan dapat 10.000. Ada juga. Tapi saya yang ikut yang kecil-kecil saja, yang 100 ringgit. Jadi setelah gajian kumpul, membawa uang 100 dikumpulkan di atas meja, lalu ada undian. Nama-nama peserta akan ditulis, lalu diambil satu namanya siapa yang dapat. Namanya yang muncul itulah yang akan mengambil uang yang sudah dikumpulkan tadi. Biasanya selalu genap. Ya, selalu hitungan genap ya, bisa 10 orang, 20 orang. Kalau 20 orang 100-an biasanya akan dapat 200, tapi ini biasanya terlalu banyak, maka akan ada 2 orang yang akan dapat. Nah, begitu. Jadi 1 orang dapat 1000, satunya lagi akan dapat 1000. Nah, sekarang setelah ada COVID, kita nggak boleh kumpul, maka arisan tetap dilanjutkan, tetapi secara online. Artinya bahwa undian itu kita tidak pakai kumpul, tapi yang disebut dengan ibu kutu tadi, bandar tadi, dia secara online, satu grup diperlihatkan mungkin bisa 4 orang
video call di WhatsApp, disaksikan namanya siapa yang muncul. Nah, setelah itu uangnya tidak dikasihkan tapi ditransfer melalui bank. Nah, sekarang begitu. Dan itu juga yang saya lakukan ketika Ibu Kutu ini mengundi, ditunjukkan siapa yang menang pada bulan ini, maka kemudian uang ditransfer ke Ibu Kutu mentransfer ke orang-orang yang menang tadi. Nah, jadi bandar atau Ibu Kutu ini tidak menerima uang sama sekali, terus saja ditransfer dan tidak mengambil keuntungan sama sekali. Memang ada kalau di kampung tadi orang keliling mengambil beras atau mengambil uang satu kampung, ini biasanya dia akan dapat upah sesuai dengan yang disepakati. Misalnya setiap yang dapat dalam 1 minggu atau 1 bulan yang disepakati itu akan memberikan uang berapa. Biasanya disepakati berapa ribu rupiah begitu, atau dapat beras berapa. Nah, kemudian arisan ini berkembang di Indonesia macam-macam. Ada arisan hari raya, ya, ada juga arisan sepeda motor, arisan mobil atau kereta, arisan umroh, ya, arisan haji, arisan traveling juga banyak. Caranya macam-macam. Nah, ini kemudian karena terlalu besar ini juga menimbulkan kejahatan. Kadangkala yang menjadi bandar atau Ibu Kutu ini orang-orang yang tidak dikenal. Dia hanya store saja uang. Setelah uang terkumpul banyak, ya beratus-ratus juta, nah, si Ibu Kutu ini lari. Itu yang banyak terjadi. Maka harus hati-hati, kalau ikut jangan terlalu besar, ya cukup 100 ringgit. Dan yang sebagai bandar adalah teman-teman kita sendiri yang tidak akan pergi kemana-mana, orang yang jujur dan tidak perlu memegang uang seperti yang saya lakukan selama ini, ya, di sekolah saya selalu ada itu, ya, sebulan sekali habis gajian akan diundi siapa yang menang lalu kita transfer. Nah, keuntungannya bagi kita anggota adalah jika kita memerlukan uang itu, maka kita akan mendapat 1.000 ringgit. Tapi ada kalanya teman-teman itu dia namanya keluar, tetapi dia tidak mau menerima, ya. Maka uangnya diserahkan kepada yang lain. Ayo siapa yang mau. Nah, nanti giliran namanya yang keluar, maka uang itu akan dikasihkan ke teman yang tadi tidak mau menerima. Seperti yang saya lakukan 3 bulan yang lalu. Ketika saya memerlukan uang untuk beli laptop, maka ketika ada undian, nama saya nggak keluar, padahal saya sedang memerlukan. Maka kemudian nama kawan saya yang namanya keluar tadi, saya ambil. Ketika nama saya keluar, nah teman itu yang ngambil. Nah, ditukar begitu. Nah, ini sudah biasa di Indonesia, mulai dari yang sangat murah, sangat kecil, mulai dari arisan uang, ada arisan beras, ada arisan kebutuhan sehari-hari, keperluan sehari-hari, ya, istilahnya sembako, 9 bahan pokok begitu. Ada juga sampai arisan kendaraan, arisan umroh, arisan traveling, ya, ke Eropa atau ke kemana, tergantung disepakati. Nah, yang seperti ini cukup berbahaya, karena kalau Ibu Kutu atau bandar ini nakal, ya, maka uang akan dibawa lari dan hilang semua. Dan itu banyak terjadi. Tapi kalau yang kecil-kecil, hampir tidak pernah orang lari, ya, karena biasanya kecil-kecil ini orang tidak mengharapkan sesuatu yang besar, mau pergi kemana enggak, ya, satu orang dapat 1.000 ringgit atau 2.000 ringgit. Atau tadi ada teman yang main kutu 1.000 ringgit, ya. Jadi 10 orang dia dapat 10.000. Dan Ibu Kutu tidak mengambil keuntungan 1 sen pun, ya. Semuanya
datang membawa uang 1.000 diundi, uangnya namanya keluar, lalu uang itu diserahkan kepada yang namanya keluar, selesai. Maka itu kalau di Indonesia tidak termasuk melanggar undang-undang. Tapi kalau yang dibawa lari tadi, banyak sekali itu, dan itu tentu sangat merugikan peserta. Nah, ternyata saya baru tahu setelah 19 tahun saya tinggal di Malaysia, baru tahu ada kata main kutu. Ternyata main kutu itu adalah arisan. Di Indonesia namanya arisan. Ya, itulah video saya kali ini. Saya penasaran dengan kata ibu kutu. Ternyata sama, main kutu ternyata sama dengan arisan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kita masih berada pada PKP, jaga jarak, dan semua kita menjaga kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera.